Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Hari ini kita memasuki kompetensi dasar yang kedua untuk kalian pelajari sampai dengan beberapa pertemuan ke depan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun ini, bangsa Indonesia sudah 75 tahun terlepas dari penjajahan. Kalian sebagai generasi muda penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi ada dua unsur, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat nilai-nilai yang universal dan lestari. Nilai universal artinya alinea tersebut mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia. Adapun lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai makna tersendiri. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerminkan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Oleh karena itu, kamu sebagai generasi penerus bangsa harus mempelajari makna tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Ini adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian hafal? Alhamdulillah, tentunya sebagian besar sudah hafal karena teks pembukaan itu selalu kalian dengar dan baca pada setiap hari Senin pada waktu upacara bendera. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pemilihan OSIS di sekolah? Kegiatan pemilihan ketua OSIS merupakan contoh penerapan nilai demokrasi di sekolah. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran dari kalian mempelajari kompetensi dasar 2 ini adalah 1. Setelah membaca uraian materi pada pokok bahasan ini, peserta didik mampu menjelaskan makna alinea dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. 2. Setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan mensintesiskan makna alinea serta pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkandung dalam wacana tersebut dengan tepat. 3. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 4.
Setelah mempelajari seluruh materi pada bab ini, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik. Dan pokok bahasan kita pada kompetensi dasar yang kedua itu memuat 3 sub pokok bahasan yang bisa kalian baca pada bagian sampingnya, yaitu ada A, B, dan C. Baik, hari ini kita langsung masuk ke makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea yang pertama mempunyai makna 1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 2. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna alinea kedua adalah 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea yang ketiga mempunyai makna 1. Terdapat hubungan antara proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. 3. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai nilai religius. 4. Bangsa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat itu memuat atau maknanya pada alinea keempat terdapat tujuan negara yang meliputi tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khusus dimulai dari kata melindungi. Melindungi apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan umumnya dimulai dari kata ikut melaksanakan. Apa itu? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini seperti yang dituangkan dalam politik luar negeri Indonesia. Pada alinea yang keempat juga memuat ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar. Dimulai dari kata maka disusunlah suatu Undang-Undang Dasar. Kemudian pada alinea yang keempat juga memuat bentuk dan norma negara. Dimulai dari kata yang terbentuk dalam dan seterusnya. Nanti kalian bisa lihat bunyinya pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian makna lain dari alinea yang keempat adalah memuat dasar negara. Dimulai dari kata dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika dirangkum untuk lebih mudah mengingatnya itu terdapat pada masing-masing alinea. Alinea pertama isinya adalah setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka.
Alinea kedua, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan makna alinea keempat adalah bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Pancasila. Berikut adalah makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Pokok pikiran kedua, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Sedangkan pokok pikiran keempat adalah Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Demikian subpokok bahasan kita yang pertama pada kompetensi dasar kita yang kedua di kelas 9. Selanjutnya kerjakan tugasnya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.